Yuk kembali lagi di channel Fokuser Anime. Kali ini kita akan lanjut lagi alur cerita kembali Sang Dewa Perang ya guys ya. Dan BTW kayaknya ini adalah part terakhir sampai chapternya mentok. Dan kayaknya sih masih hiatus. Ya semoga chapternya bisa segera dilanjutkan dari autornya ya guys ya. Jadi tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai alur ceritanya. Di video sebelumnya Zephyr membalas hinaan Polaris dengan menipunya mentah-mentah, dimana dia seolah nggak tahu cara menggunakan kekuatan Dragon Heart. Polaris yang termakan tipuan itu menganggap Zephyr bukan siapa-siapa, bukan musuh yang sanggup mengganggu rencana summon Demon God. Apalagi dia udah berjumpa dengan ID dan sepertinya si Polaris ini memiliki sebuah rencana yang akan dilakukan kepada ID nantinya. Sementara itu Zephyr pun tersenyum lebar ngelihat Polaris termakan tipuannya. Dia yakin Polaris pasti akan sangat menyesal karena udah menghilangkan kesempatan menghabisi nyawa Zephyr dan menganggap Zephyr bukan siapa-siapa baginya. Keesokan harinya Zephyr mengundang seluruh tim raid untuk sarapan pagi dari daging Blue Dragon Super Lezat yang katanya bisa menambah stat tim raid. Semua yang memakan daging itu terkesima dengan kelezatannya. Alter bahkan memuji skill memasak Zephyr dengan senyum cantiknya. Tapi entah mengapa ID nggak hadir dalam sarapan pagi tersebut. Menurut Alter, ID sepertinya menolak ide memakan daging naga. Alter curiga jika tim makin sering memakan daging naga, bukankah hal itu akan membuat ID membenci party membernya. Zephyr pun bilang ke Alter nggak ada yang perlu terlalu dikhawatirkannya. Selain karena ada helm yang membatasi kekuatannya, ada hal lain yang sebenarnya membuat ID nggak bisa berbuat banyak. Apa itu kita juga belum tahu. Tapi Dariel yang mendengarkan percakapan Zephyr dengan Alter sangat marah. Dia bilang dalam hatinya, udah seharusnya singkirkan dia sekarang. Lucius memberikan katalog equipment yang dia dapatkan dari mitra lembaga lelang Lauren. Sebagai info, lembaga Lauren adalah tempat pelelangan terbesar di benua di mana jutaan emas ditransaksikan karena banyak item legendaris yang ditawarkan di sana. Zephyr ngelihat semua isi katalog item legendaris tersebut dengan detail. Dia mencoba mengingat pengetahuan masa lalunya. Kira-kira item apa yang akan berguna dalam Red Ice Dragon nantinya. Tapi masalahnya, Red Ice Dragon nggak pernah terjadi di masa lalu. Dan itu semua penyebabnya karena ID yang songong. Kok bisa ID mengagalkan Red Ice Dragon? Oke, kita mundur ceritanya ke masa sebelum regresi. Setelah ID datang ke Kastil Lindell, dia bosan gak bisa ketemu dengan Putri Altair karena sedang mengejar Ned yang membawa kabur Black Dragon Heart. Jadi ID pun sok-sokan mau mencari naga sendirian. Tapi alasan dia mau mencari naga bukan untuk membunuhnya, melainkan mencoba kemungkinan apakah dia bisa berkomunikasi dengan naga tersebut. Makanya begitu ID tiba sendirian di Kastil Ice Dragon, dia bertekad akan membujuk naga tersebut sebelum Putri Altair datang dengan pasukan raid. Tapi ID nggak tahu kalau pertemuannya dengan Ice Dragon membawanya pada nasib yang nggak pernah dia sangka. Begitu ID masuk ke dalam kastil, dia langsung tersepona ngelihat kecantikan Ice Dragon yang sangat memikat. Meski awalnya Ice Dragon yang bernama Mirenia mencoba menyerang ID dengan pedang esnya, hasratnya untuk melindungi Master White Dragon dan semua spesies naga serta keinginannya untuk bertarung dengan penuh gairah dan agresif ternyata sama persis dengan hasratnya Mirenia. Makanya sewaktu mereka bertarung dengan skill terkuat masing-masing, bukan raut wajah kebencian yang ada di muka mereka, melainkan senyuman menggebu-gebu dari hati. Sambil terus adu mekanik berkali-kali tanpa henti, mereka seolah melihat cermin dari belahan jiwa mereka. Tanpa terasa pertarungan mereka berdua udah membekukan samudera dari kastil hingga dengan pelabuhan terakhir manusia berada. Padahal di luar masih musim gugur, tapi bagi mereka berdua musim dingin penuh salju baru aja dimulai tanpa pernah tahu akhir yang tragis menunggu takdir mereka. Hari demi hari pun berlalu. Pertarungan yang penuh semangat tanpa henti dilakukan ID dan Mirenia. Mirenia bahkan menunjukkan 7 magic sword pada ID yang boleh dia gunakan secara bebas bersama dengan Requiem. Di saat ID kelelahan bertarung dan lapar, Mirenia membolehkannya istirahat dan memasak makanan untuk dimakan bersama. Secara perlahan Mirenia yang memandang ID sedang tidur mulai merasakan kagum dengan kemampuan fisik bertarung dan mana yang melimpah serta keberanian ID menghadapi rasa takut. Mirenia mengakui ID punya bakat melimpah untuk menjadi lebih kuat setiap harinya, tapi kualitas terbaiknya adalah menampilkan kenikmatan saat bertarung. Makanya ID nggak pernah merasakan terbeban dengan kelelahan dari Mirenia. Dia selalu mencari cara apapun demi mendapatkan celah yang bisa mengalahkan Mirenia hingga akhirnya pada suatu waktu ID melancarkan tebasan aura full powernya yang memaksa Mirenia ngeluarin wujud naga asli dan menahan serangan
serangan tersebut dengan kakinya hingga ngeluarin darah segar untuk pertama kalinya. Tanpa terasa udah 3 bulan ID berada di Kastil Merinia dan dia udah lupa kalau sebenarnya dia harus kembali ke Kastil Lindell setelah pergi selama 2 bulan. Harusnya ID segera pulang untuk bertemu dengan Putri Altair, tapi dia malah menikmati pemandangan aurora langka bersama dengan Myrenia. ID bilang ke Myrenia, "Master bilang padaku kalau dia dan kau melihat aura itu ribuan tahun yang lalu, dan jujur dia ingin melihatnya lagi bersamamu." Ucapan itu ngebuat Myrenia membuka rahasia naga pada ID. Di zaman dahulu kala ketika Dragon Heart yang utuh pecah menjadi beberapa bagian, naga pun lahir secara berurutan dari pecahan tersebut dalam jeda ratusan tahun. Setelah jantung yang Myrenia miliki adalah campuran antara putih dan juga biru. Begitu Myrenia lahir, dia langsung disambut White Dragon dengan penuh kasih sayang. Karena warna naga lain berbeda dengan mereka berdua, Ice Dragon hanya akrab dengan White Dragon. Tapi keakraban itu berakhir 1000 tahun yang lalu sejak White Dragon tertidur dan naga lain berubah sikap setelah kematian Black Dragon Kaiserus. Para naga mulai sibuk membicarakan misi besar yang Myrenia juga nggak tahu apa misi itu sebenarnya. Tanpa terasa Myrenia udah curhat dan nyaman kepada ID, dan dia pun memberikan senyuman penuh cinta kepadanya. Sejak saat itu ID makin yakin kalau dia nggak mungkin membunuh para naga. Nggak cuma Master yang nggak bisa dia bunuh, bahkan adiknya sang Master juga sama. Maka ID mengaktifkan skill Earth Cleanser yang ngebuatnya ngeluarin jasa terakhir sang Master pada Myrenia. Myrenia meneteskan air mata rindu dan kesedihan ngelihat jejak kakaknya yang sangat dia cintai, beserta bunga kesayangan kakaknya juga. ID pun bilang kepadanya, "Myrenia, aku harus segera ketemu dengan Putri Altair, murid lainnya dari sang Master. Putri Altair akan mencoba untuk membunuh semua naga dan membantunya sebenarnya adalah wasiat terakhir yang Master berikan kepadaku. Tapi aku nggak akan melakukan itu semua karena aku udah tahu cara untuk menghindari kehancuran dunia tanpa perlu membunuh para naga. Myrenia, aku butuh bantuanmu. Ayo kita lakukan ini bersama-sama." Sesaat sebelum waktu White Dragon habis dalam wujud keadal, sebenarnya dia udah meminta ID untuk membunuh semua naga persis seperti perkataannya pada Altair. White Dragon tahu Altair pasti akan menjalankan misi itu dengan penuh ambisi, tapi dia ragu ID akan melakukan itu, khususnya membunuh dia dan Myrenia karena hatinya yang terlalu polos. White Dragon sangat kesal nggak bisa membuka rahasia naga karena segel magic yang mencegah mulutnya. Maka kata-kata terakhir yang dia ucapkan adalah, "Tolong ID, selamatkan dunia ini dan spesiesku, dan yang paling penting kau harus bertahan hidup." Meski ID udah mendengarkan wasiat sang Master dengan jelas, dia tetap aja ragu dan menunda-nunda tugas yang Master berikan kepadanya untuk membunuh semua naga. Hingga suatu hari dia menemukan sebuah dungeon misterius yang berisikan altar summon kultus pemuja iblis. ID menghancurkan altar tersebut dan dia bilang dalam hatinya, "Ya benar, jika aku berhasil menemukan semua altar dan menghancurkannya tanpa sisa, aku bisa menghentikan summon dari Demon God. Pasti cara ini lebih baik daripada harus membunuh semua naga." Info tersebut ID sampaikan dengan detail kepada Myrenia, tapi dia langsung menolaknya. Nggak mungkin kultus pemuja iblis cuma membuat satu altar. Pasti ada ribuan yang mereka buat di tempat tersembunyi yang sulit dijangkau. Myrenia bilang ke ID, "Yang paling penting, jika kau mau bergantung padaku untuk misi ini, itu bukanlah rencana, tapi khayalan yang sia-sia. Jika kau mau melakukan misi ini bersamaku, kau dan Putri Altair harus membuktikan kepantasan kalian." Maka ID pun kembali ke Kastil Lindell untuk Red Blue Dragon bersama Altair. Bagi Myrenia, terserah ID mau membunuh ataupun meyakinkan Blue Dragon Altaris. Yang penting dia mampu menunjukkan kalau dia sanggup menyelesaikan masalah ini sebagai bukti kelayakan sebelum mengajak Myrenia bergabung bersamanya. Selama setahun penuh, ID menyelesaikan ratusan dungeon demi mengkoleksi item yang dibutuhkan untuk raid. Kekuatan ID yang luar biasa sebagai nomor 1 terkuat benua dalam menyelesaikan dungeon tersebut membuat para investor berdatangan membantu finansial Red Blue Dragon, termasuk para petarung kuat seperti Fate yang bersedia membantu Putri Altair. Selama setahun itu niat ID nggak berubah. Dia pura-pura mau membantu Red Blue Dragon, tapi sebenarnya dia mencoba memujuk Artalis agar bersedia bergabung dengannya. Dengan begitu Altair akan percaya dengan ucapan ID. Persiapan berjalan mulus, bahkan masuk ke hutan elf pun gampang karena Kiara yang kira-kira jatuh cinta pada Fate. Begitu Red Blue Dragon dimulai, penyerangan garis depan adalah 2 orang,
Fate dan ID sendirian. ID sendiri kesal karena harus party dengan Fate, padahal dia udah berniat untuk menyembuhkan Blue Dragon untuk kemudian bicara dan membujuknya. Sayang begitu ID menancapkan pedang demonik yang punya efek healing kepada Blue Dragon serta memberikan seluruh item healing pada si naga yang capek-capek dia kumpulkan selama setahun. Artalis mampu mendapatkan kesadaran penuhnya untuk sesaat, tapi kesadaran itu sia-sia karena dia melihat pedang Requiem yang dipegang oleh ID. Sebelum ID sempat bicara, Artalis teringat kata-kata White Dragon yang dulu pernah bilang pedang Divine ini, Requiem, hanya bisa digunakan oleh seseorang yang memiliki Dragon Heart. Pedang itu juga akan membunuh kita semua. Jadi jika suatu hari seseorang muncul memakai pedang ini, lawanlah mereka tanpa belas kasihan. Artalis. Meski White Dragon udah mengkhianati Kaiserus dan juga Artalis, tapi kata-kata itu tetap membekas dan dia nggak terima kalau manusia rendahan memiliki kekuatan jantungnya. Makanya dia menyerang ID dengan sangat beringas hingga ID pun gagal total dalam upaya membujuknya. Dengan serangan Artalis yang mempertaruhkan segalanya, satu-satunya jalan bagi ID hanyalah bertahan hidup. Dengan bantuan tembakan panah dahsyat Dariel, ID menebaskan pedang auranya secara full power hingga akhirnya Artalis pun mati tanpa sempat ID bujuk sedikit pun. Dalam hatinya ID menyesal dan meminta maaf berkali-kali karena terpaksa membunuh Artalis. Dan mungkin kematian Artalis membuat ID membangkitkan bakatnya yang lain, yaitu bakat menipu yang sangat meyakinkan. Dia pura-pura senang, skill bertarungnya diakui, meminta Blue Dragon Heart diberikan kepadanya dengan penuh senyuman karena memang kontraknya tertulis seperti itu. Nyatanya dia pura-pura mengambil hati para member. Dia akan menyembunyikan semua emosi dan pencapaian keberhasilannya apapun yang diminta oleh party. ID bertekad akan menjadi MVP yang gak tergantikan, mencuri pengaruh yang dimiliki Altair dan mengambil alih kepemimpinan party raid tersebut. Itulah yang ada di dalam benak ID. Demi mencapai tujuan akhirnya tanpa membunuh para naga, ID pun bersiap untuk mengambil Blue Dragon Heart untuk diperlihatkan kepada Mirenia. Tapi sialnya Ramiel yang ada di dalam perut Artalis aktif dan duluan menguasai Blue Dragon Heart. Racun Ramiel yang terkena kekuatan jantung naga membuat racunnya semakin mematikan dan meledak ke segala penjuru hutan. Bagi ID, Red ini adalah pengalaman terburuknya, kehilangan Dragon Heart sekaligus Blue Dragon. ID sangat marah dan bertengkar dengan Fate karena nggak terima dia dibawa kabur dari lokasi mayat Blue Dragon, padahal dia udah bersiap untuk membantai Demon Ramiel yang udah mencuri Dragon Heart duluan. ID bersikeras kalau dia nggak dibawa kabur pasti dia akan membunuh demon itu sebelum dia mengaktifkan kekuatan naga dengan penuh kemarahan. Fate pun menjawab dengan ketus, "Ya terus kenapa kalau kau berhasil membunuhnya? Kau pikir mampu menghilangkan semua racun yang terekspos dengan kekuatan naga? Ops, maaf, skillmu sangat hebat ternyata ya. Kelihatannya ada seorang dengan pengetahuan racun lebih tinggi dariku di sini. Mungkin kau nggak akan terkena efek racun karena armor legendaris yang kau miliki. Tapi apa yang terjadi jika kau kembali dengan racun yang menempel di seluruh tubuhmu itu? Apa kau bisa menjamin racun yang menempel itu nggak akan membuat orang lain terkena dampaknya? Justru kabur dari sanalah adalah pilihan terbaik saat itu, tolol," kata Fate yang kesal setengah mati dengan sikap songong ID itu. Fate pun buru-buru pamit dari Altair begitu raid Blue Dragon selesai. Dia mewanti-wanti Altair jangan pernah mengundangnya lagi sebagai member raid selama si tolol ID masih ada di dalam partinya. Fate bahkan bilang, "Sebuah peringatan untukmu Tuan Putri. Kau sebaiknya jangan pernah memberikan kekuasaan apapun pada bocah tolol bajingan tersebut." Untuk beberapa waktu Altair mengawasi gerak-gerik ID atas apa yang Fate katakan. Tapi setelah itu dia pun melupakan ucapan Fate karena kejadian luar biasa yang terjadi berikutnya. Siapa sangka curhatan ID pada Mirenia tentang kegagalan raid Blue Dragon membuatnya luluh. Mirenia mengakui kepantasan ID dan dia pun setuju untuk menjadi rekan ID dalam misi besarnya. Bantuan pertama yang Mirenia berikan kepada ID adalah membekukan hutan elf dan ladang Danakil yang tercemar racun. Pada akhirnya hutan elf dan ladang Danakil memang nggak bisa digunakan lagi, tapi berkat pembekuan tersebut racunnya berhenti dan nggak menyebar ke seluruh benua. Beberapa saat kemudian Ice Dragon Mirenia bergabung ke party Altair. ID yang bertarung bersama Mirenia kemudian mendapatkan julukan baru sebagai Dragon Knight. Tapi sejak itulah party Altair mulai melenceng ke jalur yang salah. Party Altair yang harusnya memburu naga kini malah berganti memburu altar summon, uang,
Dan buruh yang dikerahkan untuk mencari dan menghancurkan altar itu sama seperti memasukkan air ke dalam gelas yang pecah. Sangat sia-sia. Belum lagi ketua pedagang yang selama ini mensupport finansial Altair tewas terbunuh. Smiling Woman, Fate meninggalkan party karena konflik dengan ID. Bahkan ID pun berkonflik dengan Dariel dan Kiara karena mereka berdua mengira ID sengaja berteman dengan Mirenia agar mendapatkan celah membunuhnya. Padahal aslinya ID memang mau menjaga Mirenia. Konflik Elf dengan ID semakin memanas dan para pasukan lebih condong ke ID yang ramah, baik hati dan membantu tanpa pamrih dibandingkan Dariel yang kesehariannya memang pendiam. Pada akhirnya Dariel dan Kiara pun keluar dari party Altair dan yang tersisa dalam party hanyalah orang-orang senang berteman dan pernah dibantu oleh ID. Padahal kebanyakan mereka cuma beban kecuali Mirenia. Altair pun mulai meragukan jalur yang ditempuh oleh ID. Dia yakin sang master menyuruhnya membunuh naga bukan tanpa alasan. Terus kenapa masternya nyuruh jalur yang lebih sulit ketimbang ID? Gak mungkin master berbohong kepadanya. Di tengah keraguan Altair tersebut serta perpecahan kelompok itulah yang membuat Zephyr bisa masuk ke dalam party dulunya. Kebetulan Dariel dan Kiara bergabung dengan Fate, dan karena Fate yang terus-terusan mencari asal-usul Dragon King style yang membantai guild Persephone dulunya, dia nggak sengaja ketemu dan ngalahin Zephyr lalu bilang, "Sepertinya aku kenal denganmu. Bukankah kau orang yang menjadi penjaga di kuil cahaya ketiga? Kau juga lumayan jago dalam bertarung. Cepat katakan siapa yang mengajarimu martial art tersebut." Dalam waktu singkat Zephyr pun bergabung ke tim Fate dan kemudian secara kebetulan harus menjumpai Altair yang sedang kebingungan karena suatu urusan. Begitu Altair tahu Zephyr adalah rekan baru Fate serta memiliki Blue Dragon Heart, tanpa ragu Altair keluar dari Bed Hub tanpa busana demi mengajak Zephyr bekerja di bawahnya. Awalnya Zephyr menolak tawaran Altair karena dia datang untuk menagih item yang harusnya tim Fate dapatkan, tapi malah direbut sama tim Altair karena membantai kultus pemuja iblis yang udah dilemahkan tim Fate sebelumnya. Pertemuan pertama Zephyr dan Altair memang gak menyenangkan, tapi karena Daryl sedang cedera dan tim penyerang mereka cuma dua yaitu Fate dan Zephyr, akhirnya tim Fate bergabung kembali dengan Altair yang memang membutuhkan tambahan pasukan yang lebih kuat. Tentu aja ID gak senang dengan kejadian tersebut. Selain karena dia gak suka dengan Fate dan juga Daryl yang pernah ribut dengannya kembali ke party, dia juga gak suka ngelihat Zephyr yang menyerap kekuatan Dragon Heart yang hilang di depan matanya. Bahkan ID minta tolong Mirenia untuk sparring ngelawan Zephyr di hadapan semua orang, yang membuat banyak pasukan gak percaya dengan kekuatan Zephyr meski punya Dragon Heart karena kalah telak ngelawan Mirenia. Dan itulah cerita flashback panjang kisah songong ID yang menggagalkan Red Ice Dragon dan menjadikan party berantakan di masa lalu sebelum regresi dulu. Kita kembali ke timeline sekarang. Sambil menatap ID yang sedang latihan fisik dari menara, Zephyr bilang dalam hati dia memang kelihatan naif dan simple dari luar, tapi aslinya dia sangat licik. Dia tahu persis apa yang orang lain pikirkan dan secara insting dia mengejar popularitas karena ego yang dia bawa sejak lahir. Saat ini dia nggak melakukan hal-hal impulsif setidaknya sampai Red tiba, tapi dia pasti akan mencapai banyak hal demi mendapatkan pengaruh yang lebih besar. Dia pasti mengincar satu momen untuk kebebasannya dari segel helm tersebut. Dugaan Zephyr terhadap pikiran ID sangat benar. ID yakin nggak mungkin Zephyr tetap menyegel kekuatannya saat Red Dragon berlangsung. Makanya dalam hatinya ID pun bilang, "Aku akan bersabar sampai Red Dragon tiba. Akulah yang punya hak untuk memutuskan apakah harus membunuh keluarga Master ataupun enggak." Ya, itulah ID. Songongnya sampai ke tulang-tulang ya guys ya. Nggak berselang lama, Altair pun membagi partinya menjadi 3 bagian. Pertama, tim yang akan ikut negosiasi dalam pelelangan item Divine Legendaris di lembaga Lauren yang berada di dalam ibu kota. Tim itu terdiri dari Altair, Ophelia, Arno, dan Saint Lucius. Tim kedua menjadi tim farming yang tugasnya ngalahin monster dan mengumpulkan item yang diperlukan. Tim farming dipersilahkan menggunakan pasukan yang ada di Kastil Lindell dan kuil cahaya ketiga. Tim farming terdiri dari Ned, ID, Leona, dan Alice. Ned sih sengaja ditaruh di tim farming supaya jagain si songong ID itu. Dan terakhir tim ketiga menjadi tim pencari bakat untuk menemukan individu terkuat yang bisa diajak ke dalam party. Tim ketiga ini terdiri dari Fate, Dariel, Kiara, dan Zephyr sendiri. Selain menghadiri pelelangan Lauren, sebenarnya ada alasan khusus kenapa Altair harus pergi ke ibu kota. Karena dia mendapatkan surat dari Ratu Elf Sylvestia yang harus diserahkan kepada seseorang yang bernama
bernama Eugenio Vitel. Kebetulan Vitel adalah seorang sarjana yang dulu pernah datang ke hutan elf 61 tahun yang lalu. Berhubung Vitel ini adalah seorang profesor yang pernah mengajari Altair sekaligus dekan dari universitas, maka dia pun bersedia mengantarkan surat Ratu Elf kepada profesornya. Barangkali dengan pengaruh Vitel ini, banyak bangsawan yang pernah menjadi muridnya bersedia membantu Altair ke depannya nanti. Sedangkan Zephyr sendiri selain tugas pencarian bakat, sebenarnya dia juga ada hal yang harus dia lakukan, yaitu berkaitan dengan permintaan khusus dari Dewi Arya. Permintaan itu memang membuat Zephyr bisa menggunakan Sword of Light sepuasnya selagi permintaan masih aktif. Tapi jika orang yang disuruh jaga oleh Dewi mati, ada kemungkinan Sword of Light akan menolaknya kembali. Masalahnya Dewi Arya nggak ngasih tahu siapa yang harus dia jaga, dan dia nyuruh Zephyr untuk melihat tanda-tanda arahan dari Sword of Light. Tanda-tanda itu nggak terlihat selama Zephyr berada di kuil cahaya ketiga. Hal tersebut membuat dia yakin kalau target yang harus dia jaga pasti berada di lokasi yang sangat jauh. Dalam kebingungan itu, tiba-tiba Sword of Light bergejolak yang ngebuat mata Zephyr terbuka lebar. Cahaya Sword of Light meluncur ke langit seolah memberitahu Zephyr kalau target yang harus dia jaga udah mendekat. Dan orang yang mendekat itu ternyata rombongan Philip bersama dua orang penting di benua barat yang menaiki burung raksasa, Duke Caesar Giornetti, ayahnya Lucius, serta Eugenio Vitel, dekan universitas. Gak berselang lama, Philip dan rombongan pun tiba di hadapan Altair. Philip yang tahu kalau tim Altair kekurangan support secara inisiatif membawa Duke Caesari dan juga Profesor Vitel demi membantu party Altair yang kesulitan. Ned yang ngelihat Duke Caesar untuk pertama kalinya tahu persis kalau dialah penyebab terjadinya krisis ekonomi yang membuat semua harga item persiapan raid membengkak kemahalan. Andai bukan karena ide investasi jahatnya, mungkin krisis ekonomi yang terjadi nggak akan separah itu. Bagi Ned, Duke Caesar bukanlah orang yang bisa dianggap baik. Dia penasaran kenapa penjahat sepertinya yang hanya fokus pada kesejahteraan keluarga sendiri tiba-tiba melepaskan segalanya demi membantu pasukan perlawanan manusia. Altair sendiri shock sih ngelihat kedatangan Duke, padahal harusnya dia yang datang ke ibu kota mengunjungi Duke. Jujur Altair belum siap untuk berhadapan dengannya. Jika dulu sebelum regresi, Zephyr cerita ke Altair alasan kenapa Duke membantu mereka itu karena anaknya dicuci otak oleh Aldean dan cucunya dijadikan sandera juga. Pada awalnya alasan kenapa dia membiarkan Aldean datang ke kuil cahaya ketiga itu karena Duke meremehkan kemampuan Aldean, dan tanpa sadar Duke kehilangan segalanya dan terpaksa patuh pada Aldean. Berkat Aldean yang mampu mencuci otak Saint, mendapati Black Dragon Heart serta memojokkan Duke, maka dia pun diberikan hadiah berupa item yang kuat dari kultus demonik. Aldean bahkan berhak menjadikan Jin Riang beserta seluruh muridnya sebagai bawahan. Gegara itu Duke gak mampu menghadapi Aldean yang punya pasukan full Dragon King style. Tapi dalam kehidupan kali ini Zephyr berhasil mencegah itu semua terjadi. Dan Altair yakin Duke datang kemari bukan untuk berterima kasih, melainkan ternyata dia meminta sesuatu yang gila dari party Altair. Kecurigaan Altair itu benar. Duke Caesar bilang ke Philip kalau dia sangat kecewa ketemu dengan orang biasa yang gak punya status apapun. Tapi Philip kemudian membela dengan bilang, haha, maaf yang mulia, dia mungkin masih muda, tapi yang mulia pasti kaget begitu tahu skill aslinya. Dialah ksatria hebat yang bertarung di garis depan sendirian ketika Red Blue Dragon. Bahkan saat di makam putri sekalipun, dia dan Tuan Ned lah yang mengalahkan bos dungeon cuma dengan berdua. Kata-kata Philip barusan ngebuat mata Duke Caesar terbuka lebar. Dia penasaran apa mungkin kedua orang ini udah ngelihat fenomena khusus yang ada di ruangan bos. Sebenarnya Duke mau menanyakan hal tersebut pada Zephyr dan juga Ned, tapi jika dia sembarangan nanya, rahasia tujuan sebenarnya bakal ketahuan. Duke masih ragu apakah Zephyr ini musuh ataupun rekan yang bisa diajak bekerja sama. Tanpa basa-basi, Duke bilang ke party Altair kalau dia nggak akan memberikan mereka uang. Justru mereka yang harus membayar ke Duke. Itu pun jika party Altair mau menggunakan wawasan dan koneksinya. Seluruh party shock mendengarkan ucapan tersebut. Bahkan Lucius pun nggak terima ayahnya memperlakukan penyelamat nyawanya seperti ini. Duke Caesar nggak peduli dengan ocehan sang anak. Urusan hidup dan mati ada di tangannya. Kalau memang berhutang nyawa, ya bayar sendiri tanpa melibatkan ayahnya. Lalu terkait Red Ice Dragon, Duke bilang kalau udah ada persatuan guild yang mempersiapkan raid tersebut selama 2 tahun. Mereka udah standby dan begitu menerima perintah dari Duke, mereka akan langsung bergerak. Itu artinya Duke punya opsi
siapa yang harus melakukan Red Ice Dragon, nggak cuma Party Alter sendiri. Duke udah mau menyampaikan syarat ketiga, tapi Zephyr langsung menyanggahnya dan bilang, maaf jika aku kasar Duke. Menyampaikan 3 syarat pada kami itu udah melampaui batas. Apapun syarat yang kau inginkan, benefit yang bisa kuberikan padamu akan jauh lebih baik dari siapapun. Jadi memberikan syarat lebih dari 2 untuk kami sama aja dengan rakus. Zephyr ngeluarin Sword of Light dan bilang dengan lantang, kau bilang aku orang biasa? Jangan bercanda, kau pasti udah buta ya Duke. Aku bersumpah atas nama Sword of Light bahwa akulah yang dikirimkan oleh Dewi Cahaya ke bumi ini. Aku nggak tahu kenapa dia begitu peduli kepada manusia sampah sepertimu yang mulia, tapi dia menyuruhku untuk menjagamu. Jadi jika kau menghargai nyawamu sendiri, berhentilah ngebacot omong kosong. Zephyr mengaktifkan Dragon Tongue dan melanjutkan, tetap berada di dalam radius 10 meter dariku. Seketika lingkaran Magic Dragon Tongue aktif dan ngebuat Duke terkaget-kaget. Gak bisa jauh-jauh dari Zephyr. Dengan Duke yang terpaksa harus pergi ikut dengan Zephyr kemanapun dia pergi, maka Zephyr pun melakukan tugas yang terpisah dari tim pencari bakat yang lain. Gak berselang lama, tim Party Alter menjalankan tugas masing-masing. Tim farming maju ngelawan monster yang bergabung dengan Master Harvey dari Guild Galliano. Tim lelang pergi ke ibu kota bersama ketua pedagang Philip. Sedangkan tim pencari bakat harus pergi tanpa Zephyr dan Profesor Vital ikut bersama mereka. Kiara agak risih dengan keberadaan Vital. Menurut rumor, Vital adalah ayah biologisnya Kiara. Dia repot-repot mencari tahu gimana bisa ketemu dengan Vital. Begitu jumpa kok malah jadi kakek-kakek aja. Setelah perjalanan yang cukup lama, Fate pun memberitahu kalau mereka udah tiba di tujuan, yaitu Blazing Forest, hutan yang selalu terbakar. Siapa yang mau direkrut dari hutan terbakar ini? Ghost Rider kah? Mimin juga belum tahu untuk saat ini. Sementara itu Zephyr dan Duke menaiki Gunung Sila yang terletak jauh di pelabuhan. Gunung itu berlokasi di tengah-tengah benua, tapi karena sangat tinggi, gunung itu pun ditutupi salju sepanjang tahun. Duke heran dan nanya ke Zephyr, ngapain cuma mereka berdua pergi ke tempat ekstrim seperti ini. Zephyr ngejawab, berhubung waktu kita udah mepet, ada sesuatu yang harus kita dapatkan dari sini, apapun yang terjadi. Sebenarnya Zephyr ada maksud lain, yaitu supaya Duke mengenalnya lebih dalam dengan perjalanan ekstrim seperti ini. Berhubung di masa sebelum regresi, 3 tahun dari timeline yang sekarang, ketika Zephyr bisa menggunakan makam Putri Eurydica sebagai tempat berlindung, Duke datang kepada Zephyr untuk melihat rahasia terdalam makam Putri yang sangat dia impikan. Waktu itu dia bilang udah menyanyiakan jutaan koin emas lebih dari 1 dekade. Gak cuma emas, bahkan nyawa anaknya juga menjadi sia-sia hanya untuk bisa melihat isi ruangan boss dungeon tersebut. Duke bilang dia bukan mencari Dragon Heart, tapi sesuatu yang jauh lebih penting, dan dia nggak mau cerita lebih jauh kepada Zephyr. Jadi di masa sebelum regresi, Duke adalah mitra yang sangat penting bagi Zephyr, tapi dia juga diragukan karena terlalu banyak rahasia. Nggak ada seorang pun yang tahu apa tujuan akhir dia sebenarnya. Ngelihat reaksi Duke yang kaget begitu tahu Zephyr dan Ned berhasil mencapai ruangan bos, Zephyr yakin pasti ada sesuatu di sana yang membuatnya sangat tertarik. Dalam hati Zephyr bilang, jika aku berhasil membantunya mencapai tujuan rahasia itu, aku bisa membuatnya menjadi mitra sekutu tanpa penolakan sedikit pun. Dan sebaliknya, jika tujuan itu berbahaya, aku akan segera menghentikannya. Apapun itu, aku harus menemukan tujuan rahasianya sekarang. Yuk kita cukupin ceritanya sampai di sini ya guys ya. BTW komiknya udah mentok, jadi kita akan lanjutin alur cerita ini sampai update beberapa chapter dari pengarangnya. BTW kayaknya hiatus nih komik, jadi saksikan dulu alur cerita yang lain. Oke lah teman-teman, saksikan terus alur cerita yang paling menarik di channel Fokuser Anime dan stay update.